Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 16 Singkawang yang kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Nur Hayatun. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan guru SMP Negeri 16 Singkawang, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penanaman budaya positif di SMP Negeri 16 Singkawang. Bersama saya Aminisik, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 16 Kota Singkawang. Teman-teman, ini ada pertanyaan otomatik sebelum masuk ke materi budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Setuju ya Ibu ya. Nanti kita akan melihat apakah pendapat kita setuju atau tidak setuju itu benar apa tidak, nanti kita bisa simpulkan di akhir. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju jawabannya ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju semuanya. Kayaknya semangat ya. Kita lanjutkan. Nah, definisi budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif. Ngomong-ngomong budaya positif, apakah rekan-rekan ada gambaran tentang budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Bu Erni? Apa bentuk nyatanya? Pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Ya betul, pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Yang lain Ibu Maya? Memberikan penghargaan kepada siswa. Mungkin senyum, salam, sapa, berdoa sebelum belajar dan pulang. Nah, itu salah satu budaya positif yang sudah kita tanamkan di sekolah kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran harus berpihak pada murid. Kita sebagai guru harus menuntun pelakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lanjutkan perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini merdeka bukan berarti bebas, tapi harus bertanggung jawab. Maka lazimlah disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini ada ilustrasi, nanti bisa berpasang-pasangan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, teman Anda di sebelah adalah B. Anda mengepalkan salah satu tangan dengan membayangkan Anda menyimpan sesuatu di dalam kepala itu, sesuatu yang sangat berharga, dan Anda menjaga benda tersebut sekuat tenaga yang begitu penting untuk Anda. Nah, teman Anda adalah B, mencoba membuka kepala tangan Anda, dan teman Anda tuh boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan memberi uang agar Anda membuka kepala tangan Anda. Boleh dipraktekkan rekan-rekan? Boleh. Yang satu ngepal, yang satu membuka. Tapi caranya dengan apapun boleh ya. Silakan. Ada yang membuka, ada yang mengepal. Jangan mengepal semuanya ya rekan-rekan.
Iya, betul. Nah, itu intinya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalaupun ada yang mau membuka tangannya, itu kan artinya tidak tahan godaan. Dengan misalkan digeliti, karena nggak tahan geli, tangannya jadi dibuka. Jadi memutuskan untuk membuka, tapi nggak tahan, gitu kan? Tapi kalau memang masih tahan karena merasa di dalam kepala tangan itu ada barang berharga, maka memutuskan untuk tidak membuka. Jadi mau membuka atau tidak mau membuka itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Walaupun yang ada yang memberi iming-iming, kalau memang tak mau ya tak mau. Kalau mau tergoda dengan iming-iming ya karena kita memutuskan saya kok tergoda dengan begitu. Begitu juga dengan siswa atau murid kita, rekan-rekannya, sebenarnya yang mempunyai kontrol atas diri mereka, ya mereka sendiri begitu. Walaupun kita hukum atau segala macam, nanti dia ketika habis hukum besoknya balik lagi. Nah seperti itu karena mereka punya kontrol sendiri seperti diri kita. Walaupun mereka murid, usianya muda, kita dewasa, kita tidak bisa mengontrol siswa sebenarnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan perubahan paradigma. Ini ilusi kontrol. Ilusi itu kan seolah-olah ya, seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu seperti, jangan dijadikan seperti barang mainan yang ada baterainya. Kita mau mainkan kemana, ke kiri atau ke kanan, mundur atau maju. Nah itu bukan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan kita sering tidak memungkiri lah kalau kita sedang kesal dengan murid, menjelaskan berkali-kali tapi tidak paham, siswa tidak paham, pasti kita bilang gini, kamu tidak kasihan ya sama ibu, sudah berbuih-buih ibu menjelaskan tapi kok tidak ada hasilnya. Itu kan kita membuat murid merasa bersalah dengan kita. Nah padahal di dalam murid itu belum tentu dia merasa bersalah, tapi kita memaksa mereka untuk bersalah dengan kita. Itu contoh dari ilusi kontrol, bahwa guru itu bisa membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita menekankan disiplin, menekankan hal-hal yang positif, tetapi kalau tidak ada kemauan dari siswa itu sendiri, maka juga kurang efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi ya rekan-rekan. Ini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada dua tabel. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa seperti itu. Yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan tentang dunia itu masing-masing orang tuh berbeda. Jangan memaksa orang lain sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk. Jadi kalau ada siswa yang datang terlambat, maka jangan langsung disimpulkan bahwa siswa tersebut adalah siswa pemalas. Setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak itu datang terlambat? Pasti banyak alasannya. Belum tentu buruk alasannya. Mungkin malamnya kerja membantu orang tua, jadi tidurnya larut malam, sehingga dia bangun kesiangan dan akhirnya terlambat masuk sekolah. Yang ketiga, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang betul hanya Anda yang bisa mengontrol diri
konsekuensinya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau biasanya kita memandang kalau sudah merayu, sudah membujuk dengan baik-baik, maka kita bisa memaksa. Itu senjata terakhir kita. Padahal yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang terus ya. Nah, apa itu makna disiplin? Kira-kira sebelum saya tunjukkan pengertian menurut Adi, ada yang tahu disiplin itu apa? Mengerjakan sesuatu berdasarkan aturan atau waktu yang ditentukan, itu disiplin ya, peraturan atau waktu yang ditentukan. Mari kita lihat. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, harus patuh begitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi yang di sasarannya itu merasakan disiplin itu suatu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita kembalikan ke siswa, berarti murid itu kan juga pribadi yang sama dengan kita. Hanya murid yang bisa mengontrol dirinya, bukan orang lain. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi dari kesadaran diri sendiri, bukan karena iming-iming, bukan karena takut, tapi karena mau melakukan atas nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dapat merubah diri menjadi lebih baik. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dari murid kita adalah yang sudah kita kenal melalui profil pelajar Pancasila. Apakah masih ingat apa saja yang masuk dalam profil pelajar Pancasila? Mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nih, ada 3 motivasi perilaku manusia. Seandainya, bolehkah saya bertanya, seandainya tidak ada absen danger, apakah kita sebagai guru akan tetap datang tepat waktu? Bagus, insya Allah. Alasannya kenapa rekan-rekan? Ya betul, karena tanggung jawab. Guru itu kan selalu menjadi contoh yang baik untuk siswa. Kalau gurunya terlambat, bagaimana dengan siswa? Jadi walaupun tidak ada aturan harus datang tepat waktu, tidak ada finger, kita sebagai guru tetap datang awal. Sebelum siswa datang, kita sudah datang ya. Memang dari dulu seperti itu. Tepuk tangan buat guru sepeda kelas. Dari dulu memang selalu disiplin. Oke, topan
dari sekolah ke sekolah. Di SMP 16 lah yang paling disiplin gurunya tanpa ada aturan. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Orang berperilaku itu rupanya ada motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya sudah, saya lakukan daripada saya dihukum. Nah, seperti itu. Sebetulnya dia memberontak. Itu motivasi eksternal. Eksternalnya menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kalau datang pagi, nanti dapat reward, dapat uang. Kalau tidak, jadi efeknya begini. Kalau sudah terbiasa dengan penghargaan, ketika tidak ada penghargaan, maka malas jadinya, seperti itu. Tapi yang saya lihat, kita ya, guru-guru SMP 16 ini, motivasi perilakunya yang selama ini saya amati, walaupun tidak ada aturan dan selama ini memang tidak ada ribet ya Bu, untuk guru mau disiplin mau apa, tetapi tetap yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu merupakan motivasi internal. Nah, inilah yang dimaksud dari tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri artinya kita contohkan diri kita sendiri sebagai seorang guru. Saya seorang guru dan harus dilandasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya manungkasa, tuturi handayani. Ing ngarsa sing tulodo di depan menjadi contoh, ing madya manungkasa di tengah menyemangati, memberikan ide-ide, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Nah, itu harus kita tanamkan pada diri sendiri. Kalau sudah tertanam, maka kita dengan sendirinya melakukan hal-hal yang positif, termasuklah disiplin positif yang berkaitan dengan kita sebagai guru. Lanjut, yang akan saya jabarkan adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi rekan-rekan, ketika siswa yang bermasalah, itu pasti ada beberapa atau salah satu dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misalkan ribut saja di kelas, ketika ditanya, mungkin Bu Ratna, konseling dengan Bu Ratna, apa rasanya kamu ribut aja di kelas, bikin masalah terus di kelas? Mungkin ada jawabannya, kurang senang di rumah atau kurang perhatian gitu ya Bu ya. Ternyata di sini ada ya. Nih, yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Itu suatu kebutuhan. Kalau ini tidak terpenuhi di rumah, maka akan mencari masalah di sekolah, mencari perhatian gurunya, mencari perhatian sama teman-temannya. Kita bahas satu-satu. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, minuman, baju, tempat tinggal. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau siswa di rumah itu tidak diberi kepercayaan, ya kan, nanti akan mencari masalah di sekolah. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa yang diterima. Dan yang kelima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan sendiri. Ini contoh kasus. Ibu Ani, guru di SD Taman Siswa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira rekan-rekan akan melakukan apa kalau punya anak didik seperti ini?
telepon memanggil yang bersangkutan. Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu ya? Kira-kira ya? Jawabannya bisa bermacam-macam kan? Belum tentu Agus anak orang yang nggak punya. Dari kelima kebutuhan dasar itu bisa melatar belakangi contoh kasus seperti ini. Nah, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan, kebutuhannya berarti kebutuhan bertahan hidup. Berarti kebutuhan akan bertahan hidup tidak terpenuhi, makanya si Agus meminta uang jajan kepada temannya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, bukan karena maunya, kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Agus adalah tentang kasih sayang. Apabila jawaban Agus merasa hebat di depan teman-temannya karena temannya takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan Agus itu adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan uang jajannya yang sama bahkan lebih sedikit, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Kalau uangnya hanya segitu aja, nanti jajannya hanya sebatas itu, padahal si Agus ingin jajan yang lebih banyak atau yang lebih mahal begitu. Dan apabila jawaban Agus karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar itu apabila tidak bisa dipenuhi salah satu atau lebih dari satu, maka siswa itu akan mencari masalah di kelas. Kita lanjutkan. Nah, ini posisi kontrol. Kalau kita sebagai guru misalkan ada siswa yang terlambat, terus itu bagaimana cara menyikapi atau menghadapi siswa tersebut? Kita lihat dulu ya film pendek tentang siswa yang sering datang terlambat.
melihat kejadian siswa yang sering datang terlambat? Ini kalau seandainya guru yang di dalam film itu adalah kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Sangat merasa bersalah Ibu Sere ya. Jadi saya ingin bertanya, ini kan ada 5 posisi kontrol menurut Dian Goosen. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi guru dalam film pendek tersebut menempati posisi yang keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Ya, penghukum ya, langsung dia menghukum. Jadi kan tadi yang slide yang sebelumnya kan menjelaskan bahwa teori kontrol itu semua perilaku buruk memiliki tujuan. Memang perilakunya tidak sesuai aturan, tidak disiplin, memang betul. Tapi di balik itu kan ada tujuan, ada alasan. Alasannya ternyata tadi terlihat sedang mengantar ayahnya atau abangnya ya, dan itu dilakukan setiap hari. Kalau menolong orang nggak setiap hari, jadi mengantar abangnya, jadi itu suatu rutinitas sehingga si anak tersebut selalu datang terlambat dan bapak gurunya selalu menganggap itu tidak disiplin, langsung menghukum dengan memukul tangannya. Nah, ketika mengetahui kebenarannya tidak bisa membendung rasa bersalahnya dan dituangkan ingin si anak mengganti memukul dirinya. Nah, rekan-rekan jangan sampai kita seperti itu. Jadi sebenarnya posisi yang tepat untuk seorang guru, untuk kita adalah posisi manajer. Manajer itu kita bertanya dulu, alasannya terlambat datang ke sekolah itu apa? Kesiangan. Kalau kita kesiangan ya. Kalau yang di film tadi karena saya melakukan rutinitas setiap hari mengantar abang saya yang cacat begitu kan. Jadi solusinya bagaimana? Dicari bersama-sama atau nanti gurunya bekerja sama dengan orang tuanya. Harusnya seperti itu. Kalau penghukum kita tahu dan tidak kita pungkiri kita pernah melakukan hal tersebut. Pembuat merasa bersalah tadi Ibu sudah jelaskan sampai berbuih-buih mulut itu, tapi kamu malah berdoa sendiri sehingga kamu tidak paham apa yang Ibu jelaskan. Sebagai teman, ini kadang sebagai teman ada bagusnya, tapi banyak juga nggak bagusnya. Kenapa? Ayo dong kerjakan biar nilainya bagus. Ayo dong gitu kan, dekat seperti teman. Tapi kan kita kawan. Jadinya siswa tidak menghargai kita, bukan berarti kita ingin dihargai ya. Jadi yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak dikerjakan karena merasa kita itu sebagai temannya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu misalkan kita tidak seperti hadiah sih sebenarnya. Misalkan kamu mau mengatur KPR nanti dapat stiker yang senyum atau apa seperti itu. Ini contoh nyatanya, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti kan membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa, Ibu sangat kecewa sama kamu. Ibu sudah jelaskan sampai capek atau sampai berbuih-buih mulut Ibu, tapi kamu tidak bisa juga. Berarti kita mengharapkan siswa yang kita hadapi merasa bersalah, dan itu tidak efektif, tidak akan pernah merasa bersalah kalau memang kontrol dirinya itu tidak bisa mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kita itu sebagai penghukum. Penghukum itu tidak hanya lewat fisik, tapi juga lewat ucapan dan kata-kata. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu itu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Nah, itu sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau. Nah, yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini
siswa untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum, membuat merasa bersalah teman, penonton, manajer. Nah, ini posisi kontrol guru terhadap siswa. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Tentu saja rekan-rekan pernah mendengar kesepakatan kelas atau dulu sering disebut aturan-aturan kelas yang disepakati antara siswa dengan wali kelas. Jadi dalam membuatnya juga memperhatikan curah pendapat siswa, kemudian kita simpulkan apa saja yang kita sepakati. Nanti kalau sudah kita sepakati, itu pasti kan ada kalimat-kalimat yang negatif, misalkan tidak boleh datang terlambat, itu kan ada masih kata negatif, jadi kita ubah menjadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Apakah rekan-rekan sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Ada berapa banyak? Kelas pimpinan ada berapa keyakinan kelas? Ada 5 atau 10? 5. Sekitar 5 ya. Mungkin salah satunya datang tepat waktu, itu sudah pasti Ibu ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Sudah semuanya Bapak Ibu-ibu wali kelas? Sudah. Dan rekan-rekan misalkan kalau kita mengajar di kelas lain, bukan kelas kita, itu kalau ada keyakinan kelas yang menurut kita itu kok bisa diterapkan di kelas kita, boleh ditambahkan. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Tulisannya sangat kecil ya. Contohnya misalkan peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Rasanya sepertinya kayak menekan begitu ya. Nah, keyakinan kelas diubah ke yang universal lagi, tanggung jawab. Nah, seperti itu. Tanggung jawab kan nilainya lebih luas, bukan hanya buku, apapun itu yang dipinjam harus dikembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi itu peraturan. Kalau kita keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen, berarti komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kan memperhatikan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba itu kemana apa? Kesehatan ya, dulu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Kalau bergiliran itu harus apa? Ya, antri atau sabar. Menggunakan masker, itu cuma COVID dulu ya, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Prosedurnya bagaimana? Jadi mempersilakan murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan sekolah. Misalkan baju selalu rapi, dimasukkan ke dalam rok atau celana pakai ikat pinggang dan lain-lain. Mencatat semua masukan para murid, kemudian susun keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Yang tadi contohnya ada, jangan lari di kelas atau koridor, ada kata jangan. Nah,
Jadi kita buat kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tadi kan jangan berlari, artinya berjalan. Tinjau kembali daftar surat pendapat. Itu kan kalau kelas kita ada 32 siswa. Jadi berarti ada 32 siswa yang berpendapat tentang keyakinan kelas. Jadi pastilah banyak yang sama, datang tepat waktu itu pasti banyak yang sama. Menjaga kebersihan pasti nggak hanya cuma satu. Jadi kita simpulkan dari pendapat siswa sehingga menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dan wali kelas. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, kaitkan dengan nilai kebajikan atau keyakinan. Jangan terlalu banyak karena akan sulit untuk diingat dan dijalankan. Kemudian tempel di depan kelas agar mudah dibaca. Ini contoh keyakinan kelas di 9C, kelas saya Ibu ya. Nah, datang tepat waktu. Kemudian kalau guru menjelaskan, ingin berpendapat atau ingin bertanya, harus mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi dipersilakan dulu oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dengan sudah dijalankan piket harian oleh siswa, maka mereka harus bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya. Kemudian menghargai pendapat teman. Ketika teman berbicara di depan, maka kawan yang lain akan menghargai dengan tidak memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Mendengarkan dengan seksama saat pembelajaran berlangsung. Jadi fokus pada pembelajaran ketika guru sedang menjelaskan atau sedang bekerja kelompok. Nah, ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang rekan-rekan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, sebaiknya itu kita tuh posisi kontrol kita itu bukan sebagai penghukum, pembuat orang menjadi merasa bersalah, pemantau, ya tadi ya. Harusnya kita itu sebagai manajer. Sebagai manajer kalau menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah siswa itu menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dipermalukan, mencari solusi bersama. Jadi mereka tetap bisa tidak tertutup karakternya lah begitu. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi menyadari dulu kesalahannya itu apa, disadarkan dulu. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Nah, seperti ini. Apa saja tahap-tahap dari segitiga restitusi tadi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalkan ada yang datang terlambat, biar tidak ketakutan dengan kita. Ketika kita panggil, kita tanya, kenapa datang terlambat hari ini? Pasti si anak akan menjawab dengan alasannya. Lalu kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau sekali, 2 kali terlambat. Dulu ibu waktu sekolah juga pernah terlambat kok, seperti itu. Jadi merasa ada temannya yang terlambat, ibu gurunya dulu juga seperti itu, tapi tidak sering. Dan jangan biarkan tidak apa-apa setiap hari terlambat, itu juga tidak boleh. Lalu kita bisa mengucapkan kalimat tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa gunakan kalimat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu
kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa siswa tadi berbuat salah, tadi yang sering terlambat. Kita bisa gunakan kalimat begini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah punya sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini menanyakan keyakinan tadi yang sudah disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, diingatkan kembali. Siswa itu akan nilai-nilai yang kita sepakati di keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, kita bisa diskusikan dengan siswa yang bermasalah. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini sebenarnya bukan kasus, contoh acting atau apa ya, seperti penerapan dari segitiga restitusi antara saya dan siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta dari kelas 9B. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena
perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Baik ya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju. Tidak? Yuk kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Tidak sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih bisa sering datang terlambat sekolah? Karena saya sering mengadang jadi kurang tidur. Nah, Bija tahu keyakinan kelas yang sedang kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut Bija, keyakinan kelas apa yang Bija terlambat? Disiplin Bu. Disiplin ya. Menurut Bija, disiplin itu penting tidak untuk Bija? Penting Bu, kalau bisa membuat saya dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan pribadi tidak menuntut, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering datang terlambat Bu. Iya Bija, sikap yang sangat baik yang sudah Bija lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Bija, apa yang Bija lakukan agar Bija tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih cepat dan tidak datang lagi Bu, supaya datang sekolah tepat waktu. Baik Bija, Bija sedang menemukan solusinya, dan Ibu akan bekerja sama dengan orang-orang Bija agar Bija tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih Ibu. Pas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bija dari kelas 9A. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu contoh dari penyelesaian masalah siswa dengan segitiga restitusi ya teman-teman. Nanti kita bisa praktekkan seperti itu. Memang melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan coba kita lakukan ke depannya bisa berhasil ya teman-teman ya, menghadapi siswa yang mempunyai masalah-masalah setiap hari. Ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi penyelesaian. Kita waktu itu sedang melakukan atau menuangkan pendapat kita tentang visi murid impian. Waktu itu kan kita menginginkan murid yang beriman, bertakwa, berkarakter yang baik, berbudi pekerti luhur, dan lain-lain. Oke, teman-teman, marilah kita saksikan video pendek kita. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk berbuat hal yang positif, memberi contoh yang baik untuk anak didik kita. Selamat menyaksikan.
tadi film video pendek di akhir slide kita. Jadi ketika kita mau berbuat baik itu tidak harus menunggu kita punya kekuatan yang besar. Yang penting niat kita dan kita wujudkan. Jangan menjadi anak-anak saja. Tadi dari anak kecil kita belajar bahwa walaupun hanya seorang anak kecil ternyata bisa menggerakkan semua orang-orang yang ada di situ dan bisa menyingkirkan pohon di tengah jalan tadi yang besarnya luar biasa tadi ya, sehingga dengan kekuatan banyak orang tadi pohon yang tumbang di jalan tadi bisa disingkirkan dan lalu lintas bisa berjalan dengan normal kembali. Demikian rekan-rekan kegiatan kita hari ini, pengimbasan disiplin positif dan penanaman budaya positif di sekolah kita. Ini dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak yaitu modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita seorang guru menjadi guru yang bisa memberikan contoh-contoh yang positif buat anak didik kita. Saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, pagi ini sebelum kita masuk ke pelajaran, kita bikin keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah mendengar tentang keyakinan kelas? Nah, Nabila sudah, yang lainnya belum. Tidak apa-apa. Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Di sekolah kita kan ada peraturan sekolah kan? Ada tata tertib. Kalian paham tentang peraturan dan tata tertib sekolah? Paham ya? Nah, seharusnya di kelas kita juga dibuat keyakinan kelas. Dalam bentuk apa kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas kita buat dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru dan wali kelas. Misalnya, antara siswa dan guru harus saling menghormati. Nah, begitu ya. Kira-kira sudah paham apa belum? Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nanti masing-masing anak, masing-masing siswa, ibu kasih kertas untuk mencurahkan pendapatnya. Apa saja yang harus dibuat keyakinan kelas menurut kalian itu apa? Seperti itu ya. Misalkan nanti ada pendapatnya, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kesepakatan kelas. Nanti kita buat keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Tidak ada kalau bisa tidak ada kata tidak bolehnya. Tidak boleh datang terlambat. Kalau dibuat kalimat positif bagaimana? Boleh datang terlambat begitu. Datang tepat waktu. Nah, itu positifnya. Misalkan lagi, tidak boleh saling membuli. Terus kan ada kata tidak boleh kan? Terus dibuat yang positif bagaimana? Saling menghargai, saling menyayangi. Nah, seperti itu ya. Oke, ibu akan bagikan kertas. Nanti ini bisa ditempel di papan tulis. Apa keinginan masing-masing kalian untuk mewujud keyakinan kelas? Setuju? Setuju.
Silakan diisi tentang keyakinan kelas yang kamu inginkan, ya. Kemudian kalau sudah selesai dituliskan dalam kertas sticky itu, kemudian ditempel di papan tulis. Go, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kertasnya ditempel di papan tulis. Nah, oke anak-anak, kalian tadi sudah mengumpulkan semua kertas sticky note di depan yang berisi dengan keyakinan kelas yang kalian inginkan, dan ibu sudah seleksi. Pada intinya banyak yang sama sehingga tersisa 7 keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan? Karena kalau keyakinan itu ada dalam diri sendiri, sehingga kalian nanti bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang kalian buat. Ibu baca satu-satu ya. Nomor 1 adalah menjaga keamanan kelas. Sepakat apa tidak? Sepakat. Yang kedua, menjaga fasilitas kelas. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang ketiga, datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Sepakat. Yang kelima, jujur. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, sip. Yang keenam, saling menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah saling tolong menolong antar teman. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Oke anak-anak, ini sudah menjadi kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas 9D. Kelas kita 9D. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, untuk selanjutnya kalian harus tanda tangan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Setuju? Setuju. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki dari 9D. Saya bersemangat sekali. Saya merasa sangat senang sekali. Saya sangat bersemangat. Saya sangat senang. Penting dong. Penting dong. Sangat penting. Sangat penting dong. Karena dapat membuat kita menjadi lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih peduli dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Membuat siswa menjadi pribadi yang jujur. Buat siswa menjadi lebih baik lagi.